Dahulu kala, di alam khayangan, sepasang dewa dan dewi dihukum dan diusir ke bumi untuk hidup sebagai hewan. Sang dewa diubah menjadi seekor anjing setia bernama Situmang, sementara sang dewi menjadi seekor babi hutan betina bernama Celeng Wayung Hyang. Suatu hari Raja Sungging Perbangkara, penguasa kerajaan yang luas, pergi berburu ke dalam hutan yang lebat. Raja Sungging Perbangkara berjongkok di dekat pohon, mengambil batok kelapa untuk buang air. Dia meletakkan batok itu di tanah, lalu berjalan pergi. Celeng Wayung Hyang keluar dari semak-semak, mengendus udara. Dewi yang kini menjadi babi hutan itu meminum air dari batok kelapa yang ditinggalkan oleh raja. Secara ajaib, dia menjadi hamil. Waktu berlalu, Celeng Wayung Hyang melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Raja Sungging Perbangkara menemukan bayi tersebut dan memandangnya dengan takjub. Ia menamai bayi tersebut Dayang Sumbi dan membesarkannya sebagai putrinya sendiri, tanpa mengetahui asal-usul ilahinya. Seiring berjalannya waktu, kecantikan Dayang Sumbi menjadi legenda, menarik perhatian para raja dan pangeran dari berbagai penjuru. Namun, ia menolak mereka semua. Mencari ketenangan, Dayang Sumbi melarikan diri ke hutan, mencari kedamaian hanya dengan Situmang, anjing setianya. Dayang Sumbi yang sedang duduk di dekat alat tenun dan sedang menenun tanpa sengaja menjatuhkan selembar kain. Dia memandangnya dengan lelah. Terbebani oleh kesepian dan kelelahan, Dayang Sumbi mengucapkan sebuah janji. Siapapun yang mengambilkan kain ini, jika dia laki-laki akan menjadi suaminya, dan jika perempuan akan menjadi saudaranya. Situmang berjalan mendekat, mengambil kain itu, dan meletakkannya di pangkuan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menatapnya, menyadari janji yang baru saja ia buat. Terikat oleh kata-katanya sendiri, Dayang Sumbi menepati janjinya. Dia menikahi Situmang, dan dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra yang diberi nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu. Sangkuriang yang sekarang tumbuh menjadi anak laki-laki, penuh semangat dan tekad berjalan melalui hutan bersama Situmang. Mereka mencari hewan buruan tapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba Sangkuriang melihat seekor babi hutan di kejauhan. Situmang ragu-ragu mengenali babi itu sebagai Celeng Wayung Hyang. Sangkuriang marah karena Situmang ragu dan tidak mematuhi perintahnya. Tanpa sadar, kemarahan Sangkuriang mengarahkan panahnya ke teman setianya. Sangkuriang secara tidak sengaja melepaskan anak panah dan mengenai Situmang di dada. Situmang jatuh ke tanah. Sangkuriang berlutut di samping tubuh Situmang yang tak bernyawa. Dia mengambil hatinya dan kembali ke rumah. Dayang Sumbi duduk gelisah di ambang jendela, menatap hutan yang semakin gelap. Sangkuriang dan Situmang belum kembali dari berburu, meski senja telah tiba. Kecemasan memenuhi hatinya, berharap mereka segera pulang dengan selamat. Setibanya Sangkuriang di rumah, Dayang Sumbi segera menyiapkan hidangan berbahan hati yang dibawa oleh Sangkuriang. Dayang Sumbi sadar bahwa hati yang ia makan adalah milik Situmang, anjing yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Dengan amarah di matanya, Dayang Sumbi mengambil sendok kayu dan memukulnya di kepala Sangkuriang. Hal ini membuat Sangkuriang terhuyung-huyung mundur, ketakutan. Dia lari keluar dari rumah, menghilang ke dalam kegelapan malam. Tahun-tahun berlalu, dan Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pejuang yang perkasa. Suatu hari perjalanannya membawanya kembali ke tanah kelahirannya. Dia tiba di sebuah lapangan kecil dan melihat Dayang Sumbi yang masih awet muda dan cantik duduk di dekat sungai. Dia terpesona oleh kecantikannya. Terpesona oleh pesona Dayang Sumbi, tanpa sedikit pun kecurigaan, Sangkuriang mendekat. Matanya penuh kekaguman dan keinginannya semakin dalam. Dalam hatinya muncul tekad untuk menjadikan wanita ini miliknya. Dia belum pernah bertemu wanita yang seanggun ini. Dayang Sumbi mengenali dia sebagai putranya, tetapi menyembunyikan keterkejutannya. Dengan ketenangan yang terjaga, Dayang Sumbi berkata bahwa dia hanya akan menjadi istri Sangkuriang jika dia dapat memenuhi satu syarat yang tampaknya mustahil. Dia meminta Sangkuriang untuk membendung sungai dan membuat sebuah perahu besar, semua dalam satu malam sebelum fajar tiba. Dalam syarat ini, tersembunyi harapannya untuk menghentikan takdir tragis yang membayangi mereka. Sangkuriang, dalam cintanya yang buta, menerima tantangan itu tanpa ragu.
Dia yakin bahwa kekuatannya cukup untuk menaklukkan segala rintangan, bahkan tugas seberat ini. Cinta dan keyakinannya mendorongnya untuk menerima syarat itu, tanpa menyadari bahwa ini adalah ujian yang ditentukan untuk menghentikan takdir kelam mereka. Dengan kekuatan magisnya, Sang Kuryang memulai tugas itu. Dengan makhluk-makhluk gaib yang membantunya, ia hampir menyelesaikan semuanya sebelum fajar. Dayang Sumbi yang tahu betapa berbahayanya situasi ini, meminta bantuan dari para dewa. Dengan tipu daya, dia menipu makhluk-makhluk gaib itu agar mengira fajar telah tiba. Melihat para makhluk gaib berhenti bekerja, Sang Kuryang menjadi marah, menyadari bahwa ia telah tertipu. Dengan kemarahan yang membara, Sang Kuryang menendang perahu itu, yang jatuh terbalik dan berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Dayang Sumbi melarikan diri ke pegunungan dengan Sang Kuryang mengejarnya. Dia berdoa kepada para dewa untuk bantuan. Para dewa menjawab doanya dan Dayang Sumbi berubah menjadi bunga yang lembut selamanya di luar jangkauan Sang Kuryang. Sang Kuryang mencari dengan putus asa, tetapi akhirnya menyadari bahwa Dayang Sumbi telah hilang. Dia jatuh berlutut, kalah, dan kemudian menghilang ke dalam alam gaib. Demikianlah berakhir kisah tragis Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Sebuah cerita tentang cinta, amarah, dan konsekuensi dari tindakan kita. Kadang-kadang dalam kemarahan dan tergesa-gesa, kita membuat keputusan yang membawa konsekuensi yang tidak dapat diubah. Kebijaksanaan terletak pada kesabaran dan pengertian. Legenda Sang Kuryang mengajarkan kita tentang bahaya dari kebutaan hati dan ketidakmampuan menerima kenyataan. Kesombongan, amarah, dan ketidaktahuan dapat membawa bencana yang tak terduga. Cinta yang didasari oleh nafsu dan kebohongan akan selalu berujung pada kehancuran. Seperti Sang Kuryang yang dibutakan oleh takdir, kita juga harus belajar untuk melihat dengan hati yang bijak dan pikiran yang jernih. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kata-kata dan janji, serta berhati-hati dalam mengungkapkan keinginan. Dayang Sumbi yang terjebak oleh janjinya kepada si Tumang, dan Sang Kuryang yang dihukum oleh perbuatannya sendiri, menunjukkan bahwa tindakan dan kata-kata memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita duga. Pada akhirnya, legenda ini juga mengajarkan tentang pengampunan dan penerimaan diri. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, masa lalu kita selalu mengikuti kita. Hanya dengan menerima dan memahami masa lalu itulah kita dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama dan menemukan kedamaian sejati.